Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiada pernah bosan dan tiada pernah lelah seorang muslim selalu berusaha mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan kita mengkaji Al-Quran dan saling mengajarkannya. Baginda Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jelas bahwasanya predikat menjadi manusia yang terbaik diantaranya adalah dicapai dengan mengkaji Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Di antara bentuknya adalah kajian setiap hari Selasa ini, di mana alhamdulillah ayat demi ayat, surat demi surat telah kita kaji dan alhamdulillah banyak hal-hal yang tadinya belum kita ketahui, dengan kita belajar akhirnya kita bisa mengetahui banyak hal. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah ta'jaz. Baginda Rasul alaihi salatu wasalam, ihris ala ma yanfa'uk, semangat untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Fasta'in billah, dan jangan lupa ketika kita berusaha untuk mendapatkan apa yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak bisa beribadah dengan istiqamah karena Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala ta'jaz. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah. Karena itu kata para ulama, kunci kesuksesan muslim adalah berbekal tiga hal ini. Pertama adalah al-hirs, semangat. Kemudian yang kedua adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan apa yang sedang dia ingin cita-citakan atau ingin dia capai. Wala ajaz, dan jangan rasa lemah. Harus optimis bahwasanya apa yang sedang pasti dia akan dapatkan dengan izin Allah. Jauh kita juga masjid ini, misalnya yang berada di Jonggol atau
jam dengan mobil, apalagi dengan kendaraan misalnya sepeda, tentunya lebih jauh lagi. Tidaklah semua kita melainkan ingin mendapatkan apa? Surga Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi wasallam kan man salaka tariqan yamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini yang kami buat kami istiqomah belajar ini hingga detik ini baik berjumpa dengan Allah karena kita meyakini yang kita tempuh ada jalan menuju surga. Nabi mengatakan man salaka tariq yaltamisu fi ilm, barang yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuju ilmu sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahu Akbar. Surga itu gak bisa surga itu didapatkan dengan kejahilan, kebodohan, tidak ada ceritanya orang bodoh, ada. Karena nanti orang yang tauhid itu nanti ketika akan diuji juga. Di mana ketaatan dia, ashabul fatrah, dan termasuk orang-orang yang belum mungkin, maka kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masuk ke dalam api apabila mereka memenuhi perintah Allah masuk dalam api, maka masuk surga. Tetapi kalau mereka enggan, tentunya mereka apa? Akan masuk neraka. Kenapa? Ketika Allah di depan mereka memerintahkan api, ternyata mereka apalagi ketika. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, inilah buat kita terus kaji agama, terus mengkaji tafsir. Karena dengan makin khusyuk kita mendengar bayinah yang tadi dibacakan, lewati kita akan bisa menggambar demi faedah dalam. Oleh karena itu alhamdulillah insyaallah taala pada surat Al-Adiyah ta'ala bersumpah atas nama muda, Allah bersumpah atas nama makhluknya, dan haknya Allah ta'ala boleh diambil oleh makhluk. Artinya makhluk nggak boleh bersumpah hak Allah. Adiyah dapat apa Madaniyah ataukah dia Makki? Mereka yang dapat Makkiyah karena apa? Dalamnya terdapat apa? Surga dan neraka adanya. Biasanya Pak, ayat-ayat yang berisi apa? Ancaman dan itu biasanya Pak surat Makkiyah. Adapun mereka yang berpendapat surat ini adalah surat Madaniyah karena Pak perintah jihad, dan jihad ini tidak turun kecuali apa? Setelah alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah. Jadi ketika itu nggak ada perintah berjihad, sehingga meninjau dari adanya perintah berjihad adiyat demi kuda perang. Berarti apa? Oh berarti ayat Madani. Alhasil ada yang berpendapat dia adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum, dan ada yang menyatakan
Madaniyah apa? Terdapat apa? Perintah anjuran berjihad, sehingga disebut surat Madaniyah. Nama ini ada dua, namanya Adiyat, yang kedua kamu sumpah. Kalimah arba'a kalimah, berapa dalam surat ada 40 Ad-Duha. Nanti surat Ad-Duha ada 40 kata. Wa hurufuha wa thalatha wa sittah harfan. Ada yang terdapat dalam surat Ad-Duha adalah 163 huruf. Surat Al-Adiyat ini intinya peringatan untuk kaum muslimin dari sifat-sifat orang kafir. Mari kita baca tafsir Al-Muyassar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati qadha fa atharna bihi naq'a fa wasabna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'tha ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum yawma idzin la khabir. Tafsir surat ini adalah wal 'adiyati dhabha. Allah Ta'ala bi khailil jariyati fi sabilihi nahwa al 'adiyah hina yadhharu adi adwiha wala yuzu lil makhluqi illa billah fa inna sama bi ghairillah syirkun. Wal 'adiyati dhabha artinya adalah Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah atas nama makhluknya yaitu kuda al-jariyat yang lari cepat ketika mereka menyerang musuh-musuh. Hina yadhhar sautuha yang sudah adi-adwiya, ketika kuda tersebut berlari dengan cepat sehingga mengeluarkan suara dari nafasnya, suara keluar karena apa? Saking cepatnya perjalanan atau lari. Wala yajuzu lil makhluk, itu Allah Subhanahu wa ta'ala bagi makhluk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal qasama bi ghairillah syirkun, karena sungguhnya bersumpah dengan selain nama Allah adalah kesyirikan. Ini sudah kita bahas bahwasanya bersumpah atas nama makhluk hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk maka tidak. Sudah kita bahas di surat Al-Asr dan juga surat yang lainnya. Di sini wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari cepat. Fal muriyati qadha fal khailil lati tanqadih
an-nar min salabati hawafiriha min syiddati admiha. Artinya fal muriyati qadha adalah kuda tersebut berlari cepat hingga memercikan api-api dari apa? Dari kerasnya apa? Benturan kuku-kuku kuda tersebut yang apa? Yang menyentuh jalan min syiddati adwiha, karena apa? Karena saking cepatnya larinya. Fal muriyati subha fal khayl allati tughiru bi rukbaniha 'ala al-a'da 'inda subh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah pula demi kuda yang menyerang musuh-musuh bersama para penunggangnya ketika waktu subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda yang sedang menyerbu musuh bersama para penunggangnya di waktu subuh. Ini memberikan faedah kepadanya. Dahulu para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam menyerang itu ketika apa? Ketika subuh. Dan waktu yang paling tepat untuk menyerang musuh. Di zaman kami dulu waktu di kerusuhan banyak pemberontakan separatis di Ambon, itu kebanyakan apa? Para mujahidin menyerang musuh-musuhnya di waktu subuh. Ketika mereka sedang lelap tidur, sedang santai-santainya, maka Pak, kemudian baru kita serang. Ini sangat efektif, ya. Perang melawan musuh adalah ketika di waktu pagi hari. Kenapa demikian juga? Karena Nabi alaihi wasallam ingin melihat apakah ini kampung muslimin atau kampung kafir. Ketika waktu subuh kok ternyata tidak ada adzan dikumandangkan di negeri tersebut, berarti apa? Divonis inilah kampung kafir. Sehingga kemudian para sahabat menyerang negeri tersebut apabila tidak dikumandangkan adzan. Fa'atharna bihi naqa'a fahayajna bihadzal 'adwi ghabara, yaitu kuda-kuda tersebut apa? Menebarkan debu-debu yang berterbangan. Karena apa? Karena larinya, karena apa? Akibat dari lari kuda tersebut yang begitu cepat. Fawasatna bihi jam'a, fatawasatna bi rukbanihinna jumu'al a'da. Kemudian kuda-kuda tersebut bersama para penunggangnya menyerbu ke tengah-tengah musuh. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu li ni'ami rabbi la juhud. Manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum asalnya adalah mereka sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini hukum asal manusia. Hukum asal bahwa selalu ingkar, tidak mau mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukum asalnya, keumuman manusia. Waspada. Wa innahu ala dzalika la syahid. Wa innahu bijuhudihi la dzalika la mukir. Dan manusia mengakui kalau dirinya apa? Banyak berbuat ingkar. Kita lihat orang-orang yang ahlu ma'asi. Ya, sadar enggak ketika mereka bermaksiat? Sadar mereka. Ketika mereka menggunakan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan untuk bermaksiat, sadar mereka mengakui ini salah, ini dosa. Cuma karena apa? Terkuasai oleh hawa nafsunya. Wa inna li hubbil khairi lasyadid. Yaitu artinya bahwa inna li hubbil mal lasyadid. Dan manusia sifatnya terhadap harta itu sangat rakus. Ini adalah hukum asal tabiat manusia, sangat cinta dengan harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu al-insan ma yantadhiruhu idza akhraja Allahu al-amwat al-qubur lil hisabi wal jaza. Artinya manusia tidak mengetahui apa yang sedang menunggu dia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mayat-mayat dari kuburan, dibangkitkan lil hisab,
untuk menyambut hari hisab wal jaza dan hari pembalasan. Kira-kira tahu nggak, sadar nggak ketika Anda dibangkitkan ada hisab dan balasan yang sedang menunggu kita. Wa husila ma fi sudur, setelah dibangkitkan semua, wastukhrija mastatara fi sudur min khair aw syarrin. Artinya ketika mereka dibangkitkan, maka semua yang tersembunyi di dalam hati-hati manusia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim wa bi'amalihim yawma idzil khabir la yakhfa 'alaihi syai'un min dzalik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap keadaan-keadaan mereka, termasuk amalan-amalan mereka, pada hari itu sangat teliti dan sangat mengetahuinya, sampai yang di dalam hati mereka semuanya Allah akan bongkar. La yakhfa 'alaihi syai'un min dzalik, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir Al-Muyassar. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita faidah dari surah Al-Adiyat. Faidah yang pertama adalah at-targhib fil jihad wal i'dad lahu. Di dalam surat Al-Adiyat ini terdapat faedah yang pertama, anjuran untuk berjihad dan mempersiapkan diri untuk berjihad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah berjihad terus dan tersyariatkan kepada kita hingga yaumul qiyamah. Gak ada namanya syarat jihad itu terhapus. Kapan seorang muslim diserang oleh musuhnya, maka wajib mereka berjihad. Dan fabarakallahu bikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, thariqul jihad laisa thariqan sahla. Perhatikan bahwasanya jihad itu, jalan jihad itu bukan perkara yang mudah. Wajib apa? Punya keahlian dan ilmu. Apabila seorang muslim semangatnya punya tapi ilmunya tidak punya, maka yang ada kekacauan. Ini yang kita dapatkan waktu dahulu di sana. Ya, waktu kami bersama TNI dan Polri mengusir penjajah di saat itu, barangkali sebagian kaum muslimin nggak punya ilmu, cuma semangat dapat jihad. Akhirnya Pak, barakallahu fikum, yang ada Pak, mutilasi, mencincang musuh, jasad musuh. Kita sampaikan, Bang, ini tolong ditahan, ya. Ini perempuan jangan sampai dibunuh, tolong dijaga. Siap. Pergi. Kita balik sudah Pak, dipotong-potong sama orang sana. Ya subhanallah. Ini jihad apa? Seperti ini. Jihad ilmu yang adalah hawa nafsu dan dendam. Hada laisa min jihad. Ini namanya jihad, bukan jihad. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jihad itu harus dibangun ilmu dan ahlian. Karena bila seorang muslim berjihad enggak didasarkan ilmu yang pertama tadi kerusakan, kedua kesyirikan dan kebid'ahan akan muncul. Ketika perang tiba-tiba bersolawatan, kemudian berdoa kepada nenek moyang mereka agar datang membantu mereka. Ya subhanallah. Kita sampaikan, kaum muslimin, abang-abang, tolong doa kepada Allah, bukan kepada teteh-teteh yang sudah meninggal. Masa tinggal suruh datang? Dari mana ceritanya? Minta tolong Allah untuk diturunkan bala tentaranya. Namun barakallahu karena ya sudah, kita pergi tetap kepada akidah mereka karena mereka.
fikum, inilah yang terjadi. Ketika muslimin berperang, yang ada Pak membawa jimat penuh dengan kalimat-kalimat kufur, bagaimana yang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagian pasukan Islam percaya dengan hal yang seperti ini. Dikasih kebalan, dikasih kesaktian. Yang mereka ini bisa menjadi menjadi tameng mereka. Padahal kalau kita mau menilik sejarah Islam, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, apakah mereka kebal? Tidak. Nabi SAW ketika perang Hunain terluka, bahkan helm besi beliau remuk sampai bagian gigi geram beliau patah. Kemudian sahabat sekian banyak sahabat meninggal terpanah oleh musuh-musuh Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak ada namanya kebal di dalam jihad. Justru kalau seandainya kita mati itu rezeki. Kenapa harus kebal? Tujuannya kita jihad agar kita mendapatkan surga. Loh, kalau hanya kita kebal, justru kita akan mendapatkan surga tapi neraka. Karena kesyirikan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu fabarakallahu fikum, ini Islam menganjurkan jihad. Tapi jihad harus disertai dengan ilmu. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Al-Qaeda atau kita lihat beberapa di media sosial diberitakan mereka membunuh musuh-musuh oleh mereka dengan cara beberapa tahanan di penjara, kemudian disiram bensin, kemudian suruh ngaku, kamu dari mana, intel dari mana, enggak, ngaku, dibakar hidup-hidup. Hal-hal dalam Islam, apakah seperti ini di Islam membakar manusia? Tidak sama sekali diizinkan dalam Islam membakar manusia. Walaupun itu orang kafir, tidak ada pembenaran dalam Islam membakar manusia walaupun dia musuh kita. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyatakan la yu'adzab bin-nar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menyiksa makhluk dengan api kecuali sang pencipta api. Ini pernyataan Rasulullah SAW. Adapun yang terjadi pada sahabat Ali bin Abi Thalib itulah ijtihad beliau. Memang Nabi membakar orang-orang Khawarij dengan api, tetapi itu ijtihadnya dan itu pun diingkari oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dalil ya bahwasanya boleh kita membakar musuh-musuh dengan dengan api, dengan dalil hujah perbuatan Ali bin Abi Thalib. Jadi barakallahu fikum, jihad adalah perkara yang masyru'. Namun sekali lagi dasarnya dan juga keahlian. Modal ilmu, tahu cara-cara ini, kemudian nggak punya keahlian, kemudian berangkat. Ini namanya store nyawa. Kan bagus store nyawa biar mati. Iya, tapi harus ada ikhtiar, latihan bagaimana merayap, bagaimana menembak atau memanah dan yang lain sebagainya. Bukan kemudian pasrah seperti itu. Jadi barakallahu fikum ini. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan syariat jihad adalah surat Al-Anfal ayat 60. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan anjuran berjihad adalah surat Al-Anfal ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna aduwallah wa aduwakum." Persiapkan, kata Allah, persiapkan untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan, siapkan. Wa min ribatil khayl, dan juga kuda-kuda perang. Disebutkan kuda. Karena zaman dahulu kuda adalah senjata atau kendaraan yang paling efektif menyerang musuh. Cepat gerakannya dan lebih lincah daripada onta. Beda dengan onta. Kalau kuda luar biasa.
Oleh karena itu Pak, disebutkan kuda di dalam surat Adiyat. Para ulama mengatakan al-Adiyat itu adalah unta. Namun fabarakallahu kalau kita lihat dari ayat-ayat setelahnya kan bahwasanya yang rajih adalah yang dimaksud al-Adiyat adalah kuda, bukan unta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'idul lakum mastata'u min quwwah. Siapkan semua kemampuan, kekuatanmu untuk apa? Berjihad. Di antaranya dengan apa? Berlatih kuda. Makanya sekarang apa? Islam selalu mengajarkan apa? Latih anak-anak kita berkuda. Bisa jadi di akhir zaman kembali apa? Perangnya seperti zaman dahulu. Kata para ulama, nanti di akhir zaman perang apa? Bom atom atau bom Nawawi yang lain sebagainya. Kembali zaman dahulu. Perangnya dan yang bisa menghancurkan Ka'bah siapa? Yang di surat Al-Fil dulu gagal menghancurkan Ka'bah. Nanti di akhir zaman mereka berhasil menghancurkan Ka'bah. Ka'bah batunya Pak dilepas satu persatu, mereka urut-urutan berbaris urut-urutan melepasi apa? Koknya Ka'bah. Dan kaum muslimin gak ada yang berani. Semuanya sibuk dengan dunia dan dunia sampai Pak Ka'bah dihancurkan, mereka pun tidak punya kecemburuan, takut dengan musuh-musuh Islam. Ini nanti di akhir zaman. Sehingga barakallahu fikum ini ya, ketika pernah anak tanya Syekh, terus kemudian di akhir zaman ini Amerika dan yang lainnya, kemudian yang bisa menghancurkan Islam malah siapa? Malah Habasyah, negeri yang sekarang miskin, negeri Ethiopia yang kategorinya Pak nggak masuk akal kalau siapa kita kayak logika sekarang, yang akan menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Mekah, menghancurkan Masjidil Haram yang begitu megahnya, kekuatannya luar biasa. Kata para ulama bisa jadi mungkin Amerika, Rusia dan yang lainnya perang di antara mereka dengan bom-bom atom mereka sehingga mereka kemudian hancur di akhir zaman. Yang tinggal adalah negeri-negeri kecil yang nggak pernah punya bom atom. Kemudian karena minyak sudah habis, kemudian minyak bumi dan bahan-bahan itu semuanya sudah habis, maka apa? Kembalilah perang kembali ke seperti zaman dahulu. Fahim tuh? Jadi kenapa kok nggak ada perang dengan tank lagi di akhir zaman? Karena apa? Bisa jadi karena perangnya begitu dahsyat dan kemudian apa? Tidak ada bahan bakar lagi, sehingga semuanya kembali kepada zaman dahulu, perang dengan kuda, panah dan yang lain. Di dalam surat An-Nisa ayat 85 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa faddalal mujahidin 'alal qa'ina ajran 'azima. Ini juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang cuma duduk-duduk di rumah dengan pahala yang besar. Namun fabikum ketika terjadi jihad, maka kata para ulama harus dengan izin pemerintah. Pemerintah yang pertama kali meneriakan jihad. Tidak boleh masing-masing pribadi. Oh, ini ada kerusuhan di Amerika, di Ambon atau di Papua atau di Kalimantan atau Sumatera. Kita tidak boleh kaum muslimin berperang tanpa izin dari pemerintah. Ini syarat, ini ilmu yang harus kita ilmu pertama kali. Misalnya ada orang pengen ke Palestina atau Suriah ingin berjihad, maka boleh silakan, tapi harus dengan izin pemerintah. Apabila tidak ada izin, maka tidak boleh. Setelah itu Pak, izin dari orang tua. Kalau orang tua mengizinkan, berangkat. Setelah dapat izin dari pemerintah, izin dari orang tua. Kalau ternyata orang tua nggak mengizinkan, maka apa? Maka kau berjihad di sekitar tuamu. Dengan cara apa? Dengan cara bakti, itu sudah termasuk jihad. Dan fabarakallahu adapun di zaman sekarang karena tidak ada perang, maka kata para ulama afdhalul jihad fi hadzal zaman
talabul ilmi wad da'wah. Di zaman sekarang karena tidak ada perang di Indonesia, maka Pak, jihad yang paling utama di negeri yang aman adalah dengan berilmu, belajar ilmu dan mendakwakan ilmu. Ini senjata yang paling ditakuti oleh musuh-musuh di zaman sekarang. Wallahi, negeri-negeri kafir gak takut dengan senjata-senjata. Kenapa? Senjata Rusia atau Amerika atau yang lain daripada mau nyerang Indonesia gampang. Tetapi yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam terhadap Saudi Arabia atau Indonesia lainnya adalah ketika dakwah ilmu dan dakwah masih berkembang. Itu yang paling ditakuti. Kenapa? Karena bila mereka diserang dengan barakallahu fikum dengan fisik, dengan senjata, karena masih punya ilmu, punya amalan soleh, mereka akan bergerak mengangkat senjata untuk apa? Membela agama dan negara mereka. Mereka tahu kalau Islam mati masuk surga, kalau mereka mati masuk neraka. Rugi mereka. Sudah rugi biaya besar, rugi kesudahannya. Sehingga barakallahu fikum, caranya bagaimana menghancurkan suatu negara kaum muslimin bukan dengan cara diperangi fisiknya, tapi diperangi apa? Akhlaknya, diperangi imannya. Zaman sekarang apa? Dipobi, jangan mondok, pelecehan seksual, jangan mondok, pengadilan sekolah tuh di pondok sana ada yang sampai mati, tuh di pondok mati, luar biasa, dibesar-besarkan terus. Untuk apa? Menakuti agar anak-anak Islam jangan mondok, mending sekolah umum saja. Dan ini sekarang terus dibesarkan oleh media massa. Adapun kalau terjadi tawuran, ya SMA ini sampai mati, pernah diliput sampai 2 hari 3 hari? Kalau pondok luar biasa, ya kemarin beberapa lagi viral satu pondok pesantren sampai berapa hari hingga sekarang masih terus diliput, luar biasa. Walaupun itu pondok awam, tapi ini memang ingin menciptakan apa? Pondok pesantren itu mengerikan, akan disiksa, akan dilecehkan, akan dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, oleh karena itu terus berilmu dan terus berdakwah agar apa? Indonesia senantiasa ditakuti oleh musuh. Selama dakwah tauhid, ilmu tauhid dan terus berkembang di Indonesia, maka musuh Islam tidak akan pernah apa? Akan kuasa menghancurkan negara kita. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Nuasil lanjutkan pas Isya. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Al-faidah ats-tsaniyah, faidah yang kedua, adalah kullu fi'lin aw juhdin aw malin aw masyru'in yuqaddimuhu al-insan li dinihi fa huwa min al-jihad alladhi yuhibbu Allah wa yuthni ala sahibihi. Semua perbuatan dan pengorbanan serta harta dan perkara-perkara yang lainnya yang dipersembahkan oleh manusia, oleh kaum muslimin untuk agamanya, maka itu merupakan bagian dari jihad. Jadi jihad itu tidak harus dengan apa? Dengan senjata. Tapi juga bisa dengan apa? Kita menyumbangkan pemikiran kita, ide-ide kita, harta kita, atau
mungkin kita punya sarana itu mobil atau rumah atau yang lainnya. Apabila semua itu kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dalam jihad. Kemudian faedah yang ketiga adalah fadlu al-khayl. Di dalam surah Al-Adiyat terdapat dalil bahwasanya kuda adalah salah satu hewan yang memiliki sekian banyak keutamaan. Di dalam faedah yang ketiga ini adalah keutamaan hewan kuda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, bahwasanya al-khailu thalathatun. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kuda itu ada 3 macam. Li rajulin ajrun, li rajulin sitrun, li rajulin wizrun. Kuda itu ada 3 macam. Yang pertama, pemiliknya mendapatkan pahala. Kedua, pemiliknya mendapatkan hal yang mubah-mubah saja. Yang ketiga, pemiliknya mendapatkan dosa. Disebutkan oleh alaihi salatu wasalam oleh Rasulullah bahwasanya kuda yang pemiliknya mendapatkan pahala adalah kuda yang dia jadikan untuk kendaraan di dalam jihad. Dia membeli kuda memang dipersiapkan untuk jihad. Maka yang seperti ini pemiliknya mendapatkan pahala. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya setiap kuda yang dijadikan untuk niat jihad fisabilillah, makanan yang dimakan oleh kuda, minuman yang diminum oleh kuda, itu semua Pak, pahalanya mengalir kepada pemiliknya. Setiap makan hitungannya Pak luar biasa banyak. Setiap tegukan demi tegukan yang diminum oleh kuda tersebut, pahalanya mengalir kepada pemiliknya. Bahkan kotorannya, kencing yang dikeluarkan oleh kuda membawa pahala bagi pemiliknya. Kuda yang kedua adalah kuda yang mubah-mubah saja, yaitu orang itu memiliki kuda untuk apa? Mencari nafkah. Dan apabila dia menunaikan hak kuda, maka fabarakallahu, maka dia bisa mendapatkan pahala. Jenis kuda ketiga adalah kuda yang pemiliknya mendapatkan dosa. Adalah alladzi yattakhidhu asyran wa bataran. Ia memiliki kuda dengan tujuan apa? Untuk kesombongan, gagah-gagahan punya kuda, dan juga untuk apa? Riya, mendapatkan pujian manusia. Maka yang seperti ini bapak pemiliknya mendapatkan dosa. Ini keutamaan kuda. Sehingga barakallahu fikum, dari sekian banyak hadis, maka bisa kita simpulkan bahwasanya kuda itu pertama, keutamanya adalah Allah bersumpah atas nama kuda. Dia sudah menunjukkan keutamaan kuda. Kedua adalah kuda merupakan apa? Sarana untuk berjihad, alat untuk berjihad. Berbeda dengan apa? Dengan sapi, kerbau dipakai untuk jihad, tentunya apa? Tidak sehebat barakallahu fikum, yaitu apa? Kuda. Paling untuk karapan sapi, paling. Nah, kemudian yang ketiga adalah kuda adalah termasuk hewan yang disunnahkan untuk diajarkan kepada anak-anak. Nabi SAW menganjurkan para sahabat mengajari anak-anak mereka berkuda. Luar biasa. Sebagian
pondok pesantren tadi sudah banyak memiliki kuda. Tujuannya untuk apa? Melatih anak-anak berkuda. Ini termasuk olahraga sunnah, berkuda dan memanah serta berenang. Masya Allah, kalau ada pondok punya 3 hal ini, tempat memanah, berkuda, kolam renang, santrinya senang banget. Nah, semoga kedepannya Tadkirah bisa memiliki 3 hal tersebut. Amin. Kemudian barakallahu fikum, keutamaan yang keempat adalah kuda itu termasuk jenis hewan yang boleh diperlombakan dengan taruhan. Selain kuda nggak boleh. Makanya lomba karapan sapi. Kalau kamu sapimu lebih cepat, saya kasih uang 500.000. Kalau sapimu kalah, kasih aku 100.000 misalnya. Nah, ini nggak boleh. Kalau kuda boleh. Entong. Jadi kalau kuda itu kendaraan boleh dijadikan sebagai bahan perlombaan. Nah, dengan apa? Dengan tadi la sabaqa illa fi khufin au hafirin au naslin. Kata Nabi, tidak ada perlombaan yang menggunakan apa tadi? Taruhan kecuali 3, yaitu apa? Onta, kuda dan memanah. Faedah yang keempat adalah amara Allah bi irhabil adu bi kulli ma yustata' min quwwah. Di dalam surat Al-Adiyat ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menakuti musuh dengan segala hal yang bisa kamu siapkan. Ini merupakan apa? Perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang bisa menakuti musuh? Tadi berkuda, kemudian memanah. Walaupun dia tertawa, wah memanah ya. Zaman sekarang kok perang pakai memanah, kuno. Loh, kata siapa? Dulu Pak Burjing aja bisa menang lawan Belanda sama Jepang ya. Apalagi panah. Nah, panah itu bisa jaraknya bisa sampai 150 meter, masih efektif. Nah, dan apa? Enggak mengeluarkan suara. Beda dengan tembakan, nyusup panah, jebret, mati penjaganya. Nah, ini barakallahu fikum ya, termasuk menakuti musuh. Demikian juga renang. Ya, ada olahraga yang ditakuti oleh musuh. Dengan renang ini kaum muslimin luar biasa. Banyak apa? Menguntungkan, terutama ketika musuhnya sedang melalui kapal, ya. Maka kemudian bisa kita serang lewat jalur laut. Kemudian barakallahu fikum, dengan sekian banyak yang jelas Islam memerintahkan untuk apa? Untuk kita mempersiapkan segala hal yang bisa bikin takut musuh. Walaupun nggak ada jihad, tapi minimal apa? Bikin takut musuh. Di antara bikin takut musuh adalah halaqah ilmu. Yang diantara yang bisa nakuti musuh itu jihad adalah dengan jihad menuntut ilmu. Selama anak muda-mudinya belajar ilmu agama, itu paling dibenci dan paling takut oleh mereka. Kenapa? Tahu kalau Islam selama masih mau belajar, berarti pertolongan Allah selalu bersama mereka. Tetapi ketika pemuda-pemudi Islam sudah jauh dari ilmu dan lebih banyak senang dengan apa? Kemaksiatan, gandrung dengan segala kemungkaran-kemungkaran, selesai sudah. Mereka tahu ini Allah nggak bersama mereka, serang. Bahkan nggak perlu diserang, hancur sendiri. Sehingga apa? Termasuk ilmu adalah apa? Sarana jihad untuk menakuti musuh. Oleh karena itu, barakallahu terus giatkan majelis-majelis ta'lim di Al-Hanifnya, di Tadkirahnya, dan di manapun. Nah, dalam rangka apa? Menakuti musuh, bahwanya Islam imannya masih apa? Terus terjaga, bahkan meningkat dengan ilmu yang mereka pelajari. Kemudian yang ke-5, al-aslu fil insan al-juhud wa nuqran wa nuqranu ni'amillahi ta'ala wa nisyanu fadlihi. Hukum asal manusia itu, naudzubillah min dzalik, menentang
mengkufuri nikmat Allah dan lupa akan keutamaan Allah. Ini sifat asli manusia, Pak. Ini sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, masa gitu? Ini Allah yang menciptakan kita. Allah mengatakan wa innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya itu, Pak, kufur, ingkar. Kalau musibah ingat, kalau nikmat lupa. Inilah manusia. Innal insan li rabbih lakanud. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba aku yang pandai bersyukur. Artinya, Pak, mayoritasnya, Pak, kufur. Dalam ayat lainnya wa qalakin aktsaran nasi la yu'minun. Kebanyakan mayoritas manusia la yu'minun, kata Allah. Pak, lafadznya banyak aktsaron nas aktsaruhum. Dalam apa? Dalam kekufuran, dalam apa? Pengingkaran dan yang sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita nggak belajar ilmu agama, kita nggak berdakwah, na'udzubillah, rusak. Manusia terus akan dibawa arus oleh kemaksiatan dan sifat buruk-buruk mereka. Sehingga fabarakum, ayo ya ikhwan-ikhwan ikut andil ya, baik dengan menyebarkan audio-audionya atau menyebarkan barakallahu lewat majalah atau yang lainnya. Yang jelas dengan sumbangsi antum semuanya dakwah bisa terus bertebaran dan hidup. Ini penting. Kenapa? Karena tabiat manusia itu, Pak, kufur, ingkar dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, gak usah jauh-jauh di lingkungan kita, orang yang mau belajar dan orang yang tidak mau belajar, lebih banyak yang tidak mau belajar. Orang yang mau ibadah dan yang tidak mau ibadah, lebih banyak orang yang tidak mau ibadah. Inilah keadaan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Ini manusia. Manusia itu, Pak, la yadgha, sifat aslinya, Pak, senantiasa melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, menganggap dirinya itu sudah kaya, sudah cukup, gak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, gak butuh ibadah. Anak nggak sholat kok kaya, kok ngapain sholat? Itu bukti itu, masjid bolak-balik, mana sugi orang miskin iya. Ini syubhat-syubhat ahli dunia. Seolah-olah barometer kekayaan itu, Pak, dengan mereka apa? Punya harta. Barometer kebahagiaan itu adalah dengan kesuksesan adalah dengan apa? Punya harta dan tahta. Dan ini memang sunnatullah. Nabi SAW, Muawiyah Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam ditanya oleh Heraklius, Raja Romawi, Abu Sufyan, saya mau tanya, siapa pengikutnya Muhammad ini? Coba sebutkan. Maka Abu Sufyan mengatakan ad-du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, ini pengikutnya Nabi Muhammad. Maka Raja Romawi mengatakan betul. Yang disebutkan dalam Injil bahwasanya pengikut Nabi Muhammad adalah kebanyakan orang-orang miskin. Ini sunnah Allah. Sehingga, Pak, fabarakallahu, kita ibadah itu bukan untuk kaya, tapi, Pak, untuk masuk surga. Jadi jangan kemudian dinyatakan, ah, kamu ini bolak-balik masjid, ya keadaannya gitu terus, miskin kalian. Mending kayak kita nih, nggak sholat tapi kaya. Bahkan syubhat mereka, Pak, kita lihat tuh negara-negara yang nggak bertuhan, Pak, justru, Pak, kaya raya, adidaya. Makanya, Pak, kalau Indonesia ingin maju, jangan ada Tuhan di antara kita. Luar biasa. Ini syubhatnya orang-orang liberal. Anak sendiri yang dengar dari lisan mereka langsung di hadapan anak. Na'udzubillah min dzalik. Ini musibah. Yang keluar dari, Pak, tokoh-tokoh Islam yang diutus ke Yaman untuk mendidik kita. Datang mereka ke Yaman, utusan pemerintah, kemudian untuk menjadi melatih santri Garuda. Kita ikut seminar dan ternyata ketika ngobrol santai bahasanya seperti itu, Pak. Indonesia itu, adik-adik, kalau ingin kaya, coba ikuti Rusia sama Cina, tidak ada Tuhan, Indonesia pasti jaya.
Ya subhanallah. Jauh-jauh dari Indonesia ke Yaman ngasih syubhat, kerancuan, kita dicuci otaknya oleh mereka. Ini oknum ya, bukan salah pemerintah. Mungkin salah pemerintah ngutus orang-orang yang seperti ini kepada santri-santri Garuda yang ada di luar negeri sana. Bukan iman yang dibawa, malah kekufuran yang dibawa oleh mereka. Lah ini dia sifat manusia. Sifat asli manusia adalah menentang, kufur, dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang ketujuh. Faedah yang keenam adalah syahadatul insan ala nafsi bilisani hali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu atas perbuatannya itu syahid, mengakui. Artinya berarti apa? Faedah ketujuh, manusia itu sadar bahwa dirinya adalah suka menentang dan durhaka kepada Allah. Ini na'udzubillah min dzalik. Manusia keadaannya seperti ini. Makanya barakallahu fikum, banyak orang-orang tahu mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu mereka berbuat dosa, tetapi karena hawa nafsu mereka yang membuat mereka apa? Enggan untuk kembali kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian faedah yang keberapa? Ketujuh, at-tahdhir min kufri an-ni'am. Peringatan dari perbuatan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan terhadap atau dari perbuatan kufur nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam surah An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah nikmat yang kamu dapatkan hai manusia, dari bangun tidur hingga tidur lagi, itu semua apa? Dari Allah, bukan dari kita. Perhatikan, pernah dengar kisah tentang 3 orang Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 orang diuji sama Allah. Orang ini na'udzubillah abros, penyakit kusta, kulitnya menjijikan, putih dan jelek. Satunya lagi botak, kulitnya pun kepalanya tuh nggak ada tumbuh rambut, jelek sekali kepalanya. Satunya lagi buta. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat 3 orang ini kalau dikasih suatu nikmat, kira-kira ingat nggak sama Allah? Beriman nggak sama Allah? Taat nggak sama Allah? Ingat nggak ketika dahulu ketika kena musibah? Ingin Allah menguji mereka. Nabi mengatakan diutuslah malaikat dalam wujud manusia. Hai orang yang abros, orang yang kusta, kalau kamu diberi nikmat sama Allah, kira-kira nikmat apa? Aku pengen nikmat kulit yang indah, kulit yang bagus. Terus kalau kamu dikasih harta apa yang mau minta? Aku pengen minta apa? Minta onta, langsung minta yang gede, Pak. Kalau zaman sekarang Pak minta apa yang paling mahal? Mobil yang paling mahal Pak? Pajero kalau ada yang miliar, 2 miliar 3 miliar tuh. Sampai ada yang naudzubillah tadi. Mobil sampai miliaran. La ilaha illallah. Mobilnya FS katanya miliaran juga ya. Nah. Fabarakallahu fikum. Minta Pak ontak, enggak tanggung-tanggung Pak, mintanya yang gede sekalian. Dikasih. Nih. Dioles kulitnya langsung mulus, halus, kayak makhluk halus, luar biasa. Kulitnya halus Pak, mulus, penyakitnya sembuh. Dikasih onta yang bunting sama Allah, dan ternyata Pak, ontanya melahirkan dan seluruh lembah-lembah penuh dengan ontanya, kaya raya, mendadak. Kemudian datang kepada orang yang kedua Pak. Datang kepada orang kedua, kalau kamu dikasih nikmat sama Allah, apa yang kamu inginkan? Aku pengen rambutku apa? Indah. Wah, artis sampo kalah kabeh.
pengen apa? Rambutnya indah, dikasih sama Allah, dilus sama malaikat, kemudian apa? Rambutnya tumbuh indah, menakjubkan, jadi gagah. Kemudian hewan apa? Harta apa yang kamu sukai? Maka diminta onta, dalam berita yang lain minta sapi, mintanya gede, dikasih sapi yang bunting atau onta yang bunting, dan kemudian ontanya atau sapinya apa melahirkan hingga semua lembah-lembah penuh dengan sapinya dia atau ontanya dia. Kemudian datanglah kepada orang yang ketiga, kepada si buta ini. Kalau kamu diberi nikmat sama Allah, apa yang kamu inginkan? Aku ingin bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan itu aku semakin beriman kepada Allah. Bisa melihat dengan izin Allah. Kemudian harta apa yang kamu minta? Nggak usah gede-gede lah, kambing aja. Ibaratnya saya cukup punya apa? Sepeda ontel istilahnya. Dikasih kambing yang dalam badan bunting. Kemudian setelah mereka kaya raya, mendadak Allah utus malaikat kembali dengan keadaan seperti dahulu mereka. Satunya malaikat datang dalam kondisi penyakit kusta, miskin, ketok pintu kepada orang yang pertama. Ya fulan, kasihnilah saya seorang musafir, saya berpenyakit seperti ini, tolong beri kami bekal, beri saya kami sedekah untuk bisa melanjutkan perjalanan kami menuju ke negeri kami. Siapa kamu? Miskin, pergi kamu. Ya fulan, berikanlah kami. Tidak, pergi kamu. Hai fulan, bukankah kamu dulu seperti saya? Iya. Seperti kamu? Saya gak pernah miskin, aku dari dulu kaya raya. Bukankah dahulu kamu telah diberikan harta Allah? Tidak, kata dia. Hartaku yang aku punya itu semua dari warisan orang tuaku, jerih payah mereka. Luar biasa Pak. Jawabannya Pak, lupa daratan. Katanya Pak, semua harta yang dimiliki datanya dari warisan orang tuanya, dan mengusir orang tersebut yang dianggap menjijikan. Dan kemudian mereka katakan, ya dan ketahuilah aku adalah malaikat Allah. Aku diutus untuk mengujimu, dan ternyata engkau telah kufur kepada Rabbmu. Maka dengan izin Allah, Allah akan kembalikan semua penyakitmu, dan kemudian Allah hilangkan semua harta-hartamu, kembali seperti semula Pak. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang yang kedua sama ternyata, ketika datang malaikat dengan wujud yang menjijikan, rambutnya nggak punya rambut, kemudian miskin, minta harta, diusir dengan alasan ini semua harta dari orang tua saya, ini hasil jerih payah mereka, dan saya nggak pernah seperti kamu dulu, pergi kamu. Diusir. Kemudian ya fulan, aku adalah malaikat Allah yang datang ini menguji kamu. Sekarang apa? Allah akan kembalikan semua penyakit-penyakitmu, penyakit botakmu, dan kemudian Allah ambil semua harta-hartamu, dihabiskan. Miskin lagi. Kemudian datang kepada orang yang ketiga, ya fulan, kasihanilah ke azab, dan posisi dia buta. Maka kemudian fabarakallahu fikum, orang itu mengatakan, wahai bapak, silakan bapak ambil kambing yang bapak inginkan, mau 10, mau berapa silakan, atau semuanya. Itu semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu saya seperti bapak, nggak bisa melihat, buta dan miskin. Sekarang kalau ingin bapak mengambil harta saya, silakan. Mau berapa pak kambingnya mau ambil, ambillah, terserah bapak. Luar biasa Pak. Maka kemudian malaikat mengatakan, ya fulan, aku adalah malaikat yang datangin menguji engkau, ternyata engkau adalah orang yang pandai bersyukur. Janganlah engkau menjadi seperti dua temanmu itu yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu pun pergi. Jadi syahid ini kata Rasulullah SAW, hati-hati. Faedahnya Pak, ketika engkau minta kepada Allah suatu harta, jangan minta yang gede-gede. Khawatirnya Pak, kita lupa daratan. Minta, ya Allah berikanlah aku mobil Hammer misalnya. Datang mobil Hammer, wah semua orang dimartini sama dia, sombong banget. Ya, Hammernya ini. Kalau di Yaman Pak, Hammer itu mobil seperti losbak biasa aja. Ya, perteteran di jalan-jalan itu biasa. Kalau di Indonesia, mobil Hammer, kita nyentuh dikit aja langsung orangnya marah. Luar biasa, hati-hati. Khawatirnya Pak, kita nggak bisa Pak bersyukur. Ternyata Pak, harta yang kita minta ternyata Pak membuat kita Pak
lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadi kalau aku manajer, wah, mintanya langsung manajer. Kata Allah jadi manajer dijejer. Ya, apa? Lupa. Ya, luar biasa. Dulu sholat di pertama, lama-lama mundur nih hilang. Nah, ini sudah banyak terjadi pada saudara-saudara kita. Minta yang biasa saja, ya Allah berikanlah aku harta yang aku bisa, Pak. Dengan harta itu aku masih tetap bisa pandai bersyukur. Minta harta yang apa? Biasa saja. Nabi SAW, Allah marzuqni qutan. Nabi mengatakan apa? Allahumma marzuqni qutan. Ya Allah, ini doanya Nabi. Allah marzuqni qutan. Ya Allah berikanlah aku rezeki, Pak, bahan pokok untuk makan hari ini. Ini doanya Nabi. Enggak minta yang muluk-muluk ya besok hari. Udah besok hari nanti ada rezeki yang lain lagi. Ini doanya Nabi, Allah marzuqni qutan. Enggak pernah Nabi berdoa Allah marzuqni sayyaratan, Allah marzuqni ta'iratan, Allah marzuqni qitoran. Ya Allah berikanlah aku kereta ya Allah, untuk biar ke kemana-mana pakai kereta misalnya. Ada itu kereta bayi. Nah, jadi Pak barakallahu fikum, minta yang biasa-biasa saja, nggak usah muluk-muluk. Khawatir apa? Kita nggak pandai bersyukur. Yang perasaan 8 nggih. Nah, kemudian yang ke-8, al-mal min a'zami majmu'atil insan. Faedah ke-8, harta adalah termasuk perkara-perkara yang paling dicinta oleh manusia. Harta adalah termasuk benda yang paling dicintai oleh manusia. Perhatikan Bapak-bapak, kita perhatikan surah Al-Imran ayat 14. Di sini Allah menyatakan, Zuina linnas hubbus syahawat. Telah dijadikan kepada manusia itu senang dengan syahwat. Perhatikan Pak, memang sudah takdir. Ya, manusia itu memang dibuat senang dengan syahwat, dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Dimulai minan nisa, dari wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatir al muqantarah, dan harta benda, minadz dzahab wal fiddah, emas, perak, wal khayl musawwamah, kuda, Pak, disebutkan kalimat kuda, wal an'am, baru binatang ternak, wal harf, dan kemudian pertanian. Ada 8 harta benda yang memang dijadikan syahwat, hawa nafsu manusia untuk mendapatkan 8 hal tersebut. Pertama, wanita. Kenapa kok wanita yang paling pertama, Pak? Karena Pak, karena manusia walaupun gak punya harta, yang penting punya wanita sudah senang. Coba sekarang Bapak punya uang miliaran tapi nggak punya istri, nggak punya wanita, kira-kira bisa nggak? Nabi Adam aja nggak bisa. Minta Pak pasangan di surga, walaupun begitu indahnya, kalau nggak ada bidadari, mana tahan, ya Pak. Demikian juga di dunia. Coba seandainya naudzubillah min dzalik, di dunia ini nggak ada wanita, yang ada cuma harta, kira-kira bisa bahagia kita? Tidak bisa. Tetapi fabarakallahu, seorang laki-laki walaupun gak punya harta, yang penting punya wanita di rumahnya, bisa tetap bahagia. Kemudian wal banin, punya istri tapi gak punya anak, sangat sedih, tentunya tidak bahagia. Makanya Pak, harta yang kedua yang paling dicintai oleh laki-laki setelah wanita anak. Kemudian wal qanatil muqaddarah, kemudian baru harta benda yang lainnya, diawali dengan emas. Orang punya emas bangga. Wal fiddah, kemudian perak. Wal khayl, kuda. Coba bayangkan, si A naik kuda, si B naik sapi, si C naik kerbau. Gagah mana Pak? Ya. Apa keluarnya kerbau? Minggir. Ya, beda. Makanya Pak, pangeran-pangeran raja-raja itu naiknya naik kuda, nggak ada naik kerbau. Ya, nggak ada ceritanya pangeran-pangeran prajurit itu naik kerbau, apalagi naik sapi. Alah, ya. Nah, kebanyakan naik kuda. Makanya disebut binatang yang paling menarik di hati manusia adalah kuda.
Orang kalau udah naik kuda tuh wah kayak sultan. Ya, krisi bener tuh. Nah. Baru al-an'am. Baru apa? Hewan-hewan ternak. Unta, sapi, kerbau, ayam, lele dan yang lain. Kemudian wal harf, baru pertanian. Ini faedah yang 8, bahwasanya memang harta sudah jadikan apa? Hal-hal yang memang disukai oleh manusia. Makanya barakallahu apabila harta yang sudah kita miliki enggak dibangun di atas keimanan dan ketakwaan, naudzubillah, semuanya akan membinasakan. Faedah yang ke-9, bayan anal insani yuhibbul mal hubban syadidan illa idha hudhiba bil iman wasalul a'mal. Dalam surah Al-Adiyat menjelaskan bahwanya manusia sangat rakus terhadap harta kecuali apabila dibimbing dengan iman dan amalan soleh. Di dalam surah Al-Adiyat ini terdapat penjelasan bahwasanya manusia rakus akan harta kecuali apabila dibimbing dengan iman dan amalan soleh. Nabi dalam riwayat Ahmad menyatakan, ni'mal malus soleh lirajuli as-soleh. Senikmat-nikmat harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Ini adalah harta yang nikmat. Punya harta, senang dan harta, hal yang wajar, tabiat manusia. Yang penting apa? Bisa mendapatkannya dan menyalurkannya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Islam nggak pernah mencela orang itu kaya. Islam nggak pernah mencela orang itu bekerja mendapatkan kekayaan, tidak pernah mencela. Tetapi yang tercela ketika engkau sudah mendapatkan kekayaan, engkau kufur nikmat, engkau lupa, apalagi mendapatkannya dengan cara yang haram dan kemudian membelanjakannya, menghabiskannya di jalan yang haram. Itu yang dicela. Jadi barakallahu, Islam tidak pernah namanya melarang untuk kita kaya, nggak pernah. Silakan kalau mau kaya, yang penting bisa barakallahu dibangun kekayaan tersebut di atas iman dan amalan soleh. Karena khawatir kekayaan tersebut malah justru membinasakan kita. Faedah yang ke-10, itsbatul ba'di wan nusyur. Di dalam surah Al-Adiyat kembali adanya penetapan adanya hari kebangkitan dan hari hisab. Di dalam faedah yang 10 ini bahwasanya surah Al-Adiyat terdapat penetapan adanya hari kebangkitan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dalam surah Al-Qari'ah ayat 4, yauma yakunu nasu kal farashil mabthuts, dibangkitkan dalam keadaan seperti laron-laron yang berterbangan. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya setiap manusia pasti nanti akan dibangkitkan setelah hari kiamat ditegakkan. Berbeda dengan orang-orang kafir, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Allah menyatakan orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya mereka tidak akan pernah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa orang dimakan sapi, dimakan sapi, dimakan harimau, yang ini makan kakinya, yang ini makan kepalanya, yang ini makan perutnya, kemudian bisa dibangkitkan? Mana mungkin? Ini orang-orang yang ingin mengukur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan akal mereka. Tentunya nggak bisa. Inilah orang-orang kafir menyangka bahwasanya manusia ketika sudah mati hancur leburnya tanah nggak akan mungkin dibangkitkan. Siapa bilang?
Maka Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, bala, tidak seperti itu. Tentu Allah akan membangkitkan kamu dan kemudian akan membongkar semua amalan-amalanmu, perbuatan-perbuatanmu. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu sangat mudah bagi Allah. Mengadakan sesuatu yang belum ada jadi ada saja itu mudah bagi Allah, apalagi mengadakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Tentunya sangat mudah. Kamu dulu aja yang belum ada, cuma setelah semani aja bisa dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan menjadi makhluk, apalagi yang sudah mati jadi tanah kemudian dibangkitkan kembali. Kemudian faedah yang 11. Anna yaumal qiyamah yadhhar ma fis sudur. Faedah yang 11 bahwasanya pada hari kiamat semua rahasia-rahasia yang disimpan di dalam hati akan dibongkar. Na'udzubillah min dzalik. Waspada. Semua rahasia-rahasia yang kamu sembunyi di dalam hatimu, dari sifat hasad, dengki, kemudian mahabbah, cinta kepada selain Allah, dendam dan yang lainnya, yang semua kamu sembunyi di dalam hatimu, semua akan dibongkar. Yauma tublas sarair. Semua akan dibongkar rahasia-rahasia yang disimpan di dalam hati. Kok bisa ya yang disebutkan kok cuma as-sudur, itu hati, bukan badannya? Kenapa? Karena sumber masalahnya pada hati. Kamu bisa minum khamr, kamu bisa berzina, kamu bisa bermaksiat, itu karena apa? Karena awalnya dari mana? Dari bisikan hatimu. Gak mungkin tiba-tiba kamu tiba-tiba berzina. Kok tiba-tiba berzina? Kok tiba-tiba aku minum khamr? Kok tiba-tiba aku mencuri? Gak mungkin. Semua kemaksiatan yang dilakukan manusia itu sumber awalnya dari mana? Dari bisikan hati. Lihat emasnya manusia, emasnya bagus ya. Batin ini lengah dikit tak copet misalnya. Enak sekali khamrnya, topi miring. Wah. Setelah minum miring. Enak sekali. Patin dulu. Lihat perempuan cantik, naudzubillah, cantiknya. Ya. Hanya pikirannya macam-macam, hanya ingin berzina. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan membongkar semua yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Terjadinya pembunuhan, kecemburuan, semuanya berawal dari mana? Dari hati, dendam, cemburu dan yang lain sebagainya. Sehingga Allah sebutkan dengan kalimat apa? Dengan kalimat as-sudur, itu hati. Kemudian yang ke-12 adalah itsbatu ismil khabir min asma'illah. Dalam surat Al-Adiyat ada penetapan bahwasanya Al-Khabir adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Khabir adalah apa? Salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yauma idin la khabir. Banyak di dalam Al-Qur'an. Apa sih artinya Al-Khabir? Al-Khabir itu lebih daripada Al-Alim. Al-Khabir itu maha teliti, benar-benar teliti semua masalah-masalah yang tersembunyi. Ini maha teliti. Allah Subhanahu wa taala Khabir. Perhatikan Pak. Dan surat barakallahu fikum Al-Baqarah 271. Allah mengatakan wa in tubdu shadaqat fa ni'ma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabirun. Kenapa enggak pakai alimun? Karena siapnya apa? Sesuatu yang tersembunyi. Allah mengatakan jika kamu menyembunyikan, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Namun jika kamu menyembunyikannya, diam-diam ngasih kepada orang-orang fuqara tanpa orang lain tahu, itu lebih baik. Perhatikan pakai apa? Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Baik yang terang-terangan tadi maupun yang kamu sembunyikan. Walaupun kamu sedekahnya di tengah malam, di tengah manusia tidak ada yang tidur, Allah mengetahuinya. Kemudian barakallahu fikum di dalam surat An-Nur ayat 30
Nih, teguran bagi orang-orang yang suka ngelirik-lirik kepada kemaksiatan. Perhatikan, Allah mengatakan, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun." Kalimatnya pakai khabirun. Tentang apa? Tentang pandangan. Katakanlah kepada orang yang mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Allah khabirun bima yasnaun. Allah Maha khabir dengan perbuatan-perbuatan mereka, terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Tundukkan pandangan. Masih lirik, hati-hati. Wallahu khabirun bima yasnaun. Sedikit aja. Wallahu khabirun bima yasnaun, walaupun sedikit. Walaupun cuma 2 detik, apalagi setengah detik, tetap Allah Maha mengetahuinya. Wa yahfadhu furujahum, walaupun kamu tidak menjaga kemaluan walaupun sedikit saja, diam-diam musak di rumputan, musak di bawah jembatan, tetap Allah Maha mengetahuinya. Semua kemaksiatan kita, semua hal yang sudah kita lakukan dari kemaksiatan, Allah akan membongkar semuanya. Hati-hati. Ya, ini merupakan apa? Ancaman bagi kita untuk kita betul-betul hati-hati, jangan sampai kita apa? Barakallahu menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Tidak akan pernah membongkar semua perbuatan-perbuatan kita. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apabila ada salahnya dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan saya rujuk dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.